Samsung Galaxy Z Flip 3 mengubah cara pandang gue soal smartphone layar lipat. HP ini membawa misi menghadirkan smartphone layar lipat yang wujudnya compact, keren, dan harganya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, di video kali ini gue akan kasih 5 alasan penting mengapa Z Flip 3 ini begitu menarik untuk dilirik. Let's go! Pertama, desain. Ini dia Galaxy Z Flip 3. Smartphone layar lipat generasi baru dari Samsung yang tetap mempertahankan desain compact tanpa mengurangi fungsinya sebagai smartphone harian yang powerful. Konsep lipatan clamshell atau cakang kerang mengingatkan kita pada HP-HP lipat jadul loh. Konsep ini enak banget karena membuat Z Flip 3 terlihat kecil dan mudah untuk dikantongi di celana atau kemeja. Dari dimensinya sendiri, pada saat Z Flip 3 dilipat, ukurannya nggak beda jauh dibanding kartu flash atau e-money. Bobotnya yang 183 gram masih tergolong ringan untuk ukuran smartphone. Lipatan clamshell ini juga membuat Z Flip 3 mudah dibuka atau ditutup satu tangan. Layarnya yang dilapisi Gorilla Glass Victus nggak bikin kuku jari gampang merusak layar. Desain luarnya kini lebih menarik. Finishing matte membuat Z Flip lebih elegan dan nggak gampang kotor kena sidik jari. Warna device yang gue pegang ini adalah Phantom Black. Kalau tertarik warna lain, ada cream, green, lavender, grey, white, dan pink. Kalau lo bosan dengan warna-warna tersebut, kamu bisa memilih menggunakan casing Z Flip 3 yang banyak pilihannya, seperti silikon cover yang gue pakai ini. Casing ini menurut gue keren karena ada aksen tulisan flip. Bahan silikon yang digunakan juga cukup tebal membuat HP terlindungi dan kita nyaman menggunakannya. Di balik desainnya yang menarik ini, ada sedikit kendala yang gua rasakan. Ada yang kurang pas ketika kita mengakses tombol sensor sidik jari yang fungsinya digabung dengan tombol power. Ketika Z Flip 3 dipegang satu tangan dan dalam posisi dibuka, jari gua harus sedikit manjat untuk mencet tombol volume atau sidik jari karena ukuran layar utamanya yang panjang. Kedua, tahan air. Salah satu peningkatan terbesar dari Galaxy Z Flip 3 adalah kehadiran teknologi IPX8 yang membuat HP ini jadi tahan air. HP ini diklaim bisa tahan air hingga kedalaman 1,5 meter dalam durasi waktu 30 menit. Gua sendiri udah coba buktiin bahwa ini bukan gimmick. Jadi saat uji ketahanan air, Z Flip 3 gua taruh di kolam renang yang kedalamannya kira-kira 30 cm dan dalam posisi layar HP menyala. HP masih bisa dioperasikan dalam air meski suka kepencet-pencet sendiri. Saat HP dikeluarkan, gue cuma membasuhnya dengan kain kering. Pastikan lubang speaker dan USB Type-C juga kering ya. Z Flip 3 pun sudah bisa digunakan seperti biasa, tidak kekurangan fungsinya satupun. Build quality frame-nya yang dibalut dengan armor aluminium membuat Z Flip 3 lebih kokoh. Engselnya tak perlu diragukan lagi, karena punya teknologi pembersih debu agar HP terawat dengan baik. Ketiga, layar. Coba lo lihat lebih dekat layar depan atau cover screen dari Galaxy Z Flip 3. Beda dibanding generasi sebelumnya kan? Ya, layar depan Galaxy Z Flip 3 ini mengalami 4 kali lebih besar dibanding generasi pertama. Dengan ukuran layar 1,9 inci Super AMOLED, lo bisa banyak melakukan hal di layar depannya ini. Yang gue suka dari cover screen ini, kita bisa lihat notifikasi yang masuk, termasuk notifikasi WhatsApp dan email. Ada berbagai widget yang bisa kita tampilkan, mulai dari kontrol pemutar musik, lihat info cuaca dan kalender, langkah kaki hingga kontrol Galaxy Buds. Semua bisa dilakukan dengan navigasi swipe kiri dan kanan. Layar ini bisa jadi preview ketika ingin foto dan video selfie. Navigasinya pun dibuat mudah. Kamu bisa foto dan video selfie pakai kamera wide atau ultra wide. Kalau memotret tinggal lambaikan tangan atau tekan volume down. Kalau bosan dengan tampilan cover screen yang gitu-gitu aja, kita bisa kostumasi sesuka hati. Ganti wallpaper yang bergerak pun bisa dilakukan agar tampilan layar makin kece. Masih ngomongin layar, kita beralih ke layar utamanya yang ukurannya sama seperti Galaxy S21 Plus, yaitu 6,7 inci Dynamic AMOLED. Ada screen protector yang tipis di bagian layarnya ini. Samsung saranin buat nggak dilepas, karena fungsinya juga melindungi layar. Pekerjaan rumah Samsung untuk menghilangkan kris atau garis lipatan belum dikerjakan sempurna. Terlihat masih ada garis lipatan di tengah layar. Sebenarnya, kris ini nggak terlalu terlihat ketika layar dinyalakan.
Bagian lipatan ini juga bisa hilang kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu. Semoga di generasi selanjutnya, masalah ini bisa benar-benar hilang. Layarnya yang sudah 120Hz memang membuat nyaman ketika scrolling menu atau media sosial. Nonton film atau main game sudah cukup puas dengan kualitas layarnya ini. Antarmuka One UI 3.1 juga menambah kemudahan untuk mengoperasikan Z Flip 3. Ikon-ikon menu mudah dipelajari dan gak banyak boldware yang bikin ganggu. One UI juga dikembangkan untuk fitur Flex Mode. Jadi beberapa aplikasi seperti Chrome, YouTube, Spotify akan berubah jadi split screen ketika layar agak sedikit dilipat. Gua sendiri lebih nyaman mengoperasikan Z Flip 3 untuk main media sosial atau baca berita pada posisi HP seperti laptop. Keempat, kamera. Sudah tidak perlu diragukan lagi kalau ngomongin kamera Galaxy Z Flip 3 ini. Kamera utamanya terdiri dari dua lensa masing-masing 12 megapiksel, baik itu wide dan ultrawide. Ada juga lampu LED flash di bawahnya. Pada dasarnya, karakter foto Z Flip 3 saat mode normal ini memiliki dynamic range yang tinggi. Warnanya cenderung lebih keluar dibandingkan aslinya. Namun menurut gua, ini memang karakter foto dari HP-HP Samsung. Ada banyak fitur kamera yang bisa lo pakai di Galaxy Z Flip 3 ini. Ada single take yang bisa ambil banyak foto dan video dengan berbagai angle dan filter. Ada fitur potret untuk dapetin efek bokeh. Hasilnya halus untuk membedakan mana background atau foreground. Night mode juga bisa dipakai untuk foto saat dalam keadaan cahaya redup atau malam hari. Hasilnya sih lebih baik dibandingkan foto pakai mode normal. Ada juga fitur AR Doodle yang bisa bikin kreasi foto dengan efek tulisan atau gambar 3D. Salah satu fitur yang menarik dari kamera Z Flip 3 ini adalah dual preview. Jadi lo bisa kasih lihat preview foto atau video yang bakal diambil di layar depan. Jadi orang yang difoto bakal tahu hasilnya nanti gimana. Sebenarnya kita juga bisa foto selfie pakai kamera belakangnya kalau mau kualitas yang lebih baik. Tapi kalau mau pakai kamera selfie yang ada di layar utama juga bisa. Kamera selfie di layar utama berukuran 10 megapiksel. Untuk sebuah ukuran lensa kamera selfie ini sudah mumpuni. Hasilnya juga bisa dibilang bagus. Tuh, coba lihat hasilnya sendiri. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan atau kamera selfie-nya di main screen Galaxy Z Flip 3. Resolusinya 10 megapiksel, lo bisa lihat hasil kualitasnya bagaimana. Kalau ini adalah hasil perekaman video pakai kamera belakang Galaxy Z Flip 3. Bagaimana hasilnya menurut lo? Dan ini kualitas suaranya nggak pakai pro video ya, jadi pakai suara dari ambience sekitar. Ini hasil perekaman dari kamera belakang Galaxy Z Flip 3 di malam hari. Ini gua bawa jalan untuk lo lihat kondisi kestabilan videonya.
Soal perekaman video, Z Flip 3 bisa maksimal kualitas 4K 60 fps dengan kamera belakang, dan 4K di 30 fps untuk kamera selfie. Lo bisa manfaatin fitur Director View untuk pengalaman perekaman video yang berbeda, karena munculin semua hasil dari berbagai lensa. Tinggal pilih angle yang menarik untuk direkam. Selain itu, ada fitur Pro Video. Lo bisa manfaatin Galaxy Buds atau TWS lainnya untuk jadi mikrofon, sehingga hasil kualitas suara yang direkam jauh lebih baik. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari Galaxy Z Flip 3 menggunakan mode Pro Video. Nah, di mode ini kita bisa pilih sumber suara dari perekaman video. Nah, ada pilihannya Bluetooth, jadi suara yang dihasilkan ini berasal dari Galaxy Buds 2 yang terbaru dari Samsung ini. Nah, selayaknya jadi mikrofon gitu, jadi walaupun HP-nya jauh, suaranya masih bisa terekam dengan jelas dan jernih menurut gua. Nah, lo bisa dengar sendiri hasil suaranya bagaimana pakai mode Pro Video dengan TWS Galaxy Buds 2 ini. Terakhir, performa dan 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 888. Device yang gua review ini punya RAM 8GB dan memori internal 128GB. Buat main game kelas atas seperti Genshin Impact itu sudah bisa. Saat gue main, visual yang ditampilin Z Flip 3 ini settingannya medium, gameplaynya lancar dan no lagging. Suara yang dihasilkan juga menambah pengalaman bermain makin asik. Dual speaker stereo Z Flip 3 terdengar jernih dan menggelegar. Daya tahan baterai juga cukup mumpuni, walau memiliki kapasitas yang tergolong kecil hanya 3300 mAh. Dengan kapasitas baterai seperti itu, gua bisa dapetin screen time hingga 12 jam untuk berbagai keperluan, mulai dari bermain game, nonton video, hingga scrolling media sosial. Untuk pengisian dayanya dari 15% ke 100% membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 45 menit. Jika dihitung-hitung cukup cepat dengan daya 15 watt. Punya HP flagship sudah pasti ingin teknologi yang terkini dong. Jangan takut, Z Flip 3 sudah mendukung teknologi jaringan 5G di Indonesia. Sudah ada pilihan untuk mencari sinyal 5G di pengaturan HP-nya. Sebenarnya masih ada satu alasan lagi mengapa Z Flip 3 ini begitu menggoda, yaitu harga. Harga Z Flip 3 ini jauh lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya. Padahal Z Flip 3 ini hadir dengan teknologi dan fitur baru. Varian RAM 8GB dan memori 128GB dijual 15 juta rupiah. Sementara varian RAM 8GB dan memori internal 256GB dijual 16 juta rupiah. Harga itu sangat berbeda jauh dengan Galaxy Z Flip pertama yang dibanderol 20 jutaan. Gue punya sedikit saran buat Samsung soal Galaxy Z Flip 3 ini. Semoga di generasi selanjutnya ada sensor sidik jari di dalam layar untuk memudahkan unlock layar. Kemudian garis lipatan di tengah layar ini semoga kedepannya semakin smooth. Oke, itu dia kesan gue soal Galaxy Z Flip 3 ini yang benar-benar mengubah cara pandang kita soal smartphone layar lipat. Gue Bianda, sekian dan pamit.